Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ex-Kadishub NTB Andi Pramana, teman seangkatan Jokowi, berikan kesaksiannya soal ijazah di UGM ya teman-teman ya. Di sini dia mengatakan bahwa ijazah kami sama persis gitu. Mantan kepala dinas kehutanan ya NTB yang juga alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ya, Andi Pratama memberikan kesaksian terkait ijazah S1 mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi ya. Bukan hanya menunjukkan ijazah miliknya, Andi juga membagikan foto-foto bersama Pak Jokowi ya, saat masih duduk di bangku kuliah. Sama persis ijazah saya sama Jokowi. Kalau Jokowi palsu, pasti ijazah saya juga palsu. Ungkapnya dalam podcast YouTube ya, Karo Lombok ya. Ini diperjelas teman-teman ya. Mengutip pada Minggu 4 Mei 2025 ya. Dari tuduhan kepada Jokowi, kata Andi, ia berani menjadi saksi sejarah bagaimana Jokowi saat masih menjadi mahasiswa UGM. Itu kami siap memberikan kesaksian sejarah bagaimana Bapak Jokowi kuliah dan bagaimana Bapak wisuda. Kebetulan saya termasuk wisuda bersama 19 November 1985. Saya adalah salah satu dari 67 teman-teman yang masih ada bebernya. Ia menyebutkan pada tahun 1985 ijazahnya yang UGM terbitkan menggunakan materai, baru tahun 1986 ke atas tidak ada menggunakan materai. Demikian juga penyebutan jurusan di ijazah dibuat tanda sentrip dalam ijazah mereka. Namun setelah itu jurusan dihilangkan, yang ada hanya nama Fakultas Kehutanan, ungkap Andi teman-teman ya. Menyinggung jenis huruf atau font dalam ijazah, Andi secara gamblang menyatakan apa yang ia terima itulah adanya. Ya, kita ini kan menerima apa adanya, bukan kita yang buat. Kalau ya, menurut saya waktu itu UGM mencetak entah di mana, tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan pada zaman itu ya seperti ini. Katanya menunjukkan sembari menunjukkan ijazah sumber NTB. Nah ini teman-teman ya, ini jelas sekali sudah dibongkar sama teman satu bangku dari Pak Jokowi ya. Beliau ini teman-teman nggak main-main gitu ya. Ini orangnya teman-teman ya. Kita bahas ini lebih dalam teman-teman ya, bagaimana udah dijelaskan. Itu juga orang-orang kelompok-kelompok sakit hati ini nggak percaya teman-teman, malah ngawur semua. Nanti saya tayangkan bagaimana Pak Jokowi ya menjelaskan mendatangi kediaman dari dosen pembimbingnya saat itu ya, ada videonya. Tapi pasti kali gerombolan ini nggak bakalan percaya, sumpah ya. Oke, coba kita komen ya, dari komentar-komentar yang ada, apakah di sini ada komplotan-komplotan yang serupa dengan pemfitnah yang membabi buta ini. Dari artikel yang sudah diangkat ini teman-teman ya, mungkin kita baca-baca dulu, karena komentar-komentar inilah yang membuat imun kita meningkat teman-teman. Kita reaction ya sama-sama ya. Ini dari Yunus Cardova. Makasih Pak telah membantu Pak Jokowi dari orang-orang yang selalu menjolomi. Ya, oke. Iya. Kalau memang Pak Jokowi nggak benar teman-teman ya, nggak ada orang-orang kayak Pak X ini ya. Ya, Pak Andi Pramaria ini ya. Dia berani memberikan kesaksian ya.
Bukannya dia caper teman-teman, bukan. Dia bukan caper gitu. Tetapi dia mau ini clear gitu. Ini mau selesai gitu. Jangan ada pembahasan-pembahasan yang gak jelas. Negara lain tuh udah ngeluarin apa robot apa, ini kita ngurusin ijazah gitu. Apalagi Gus Sujana bilang udah 3 tahun dia fokus untuk ngurusin ini ijazah palsu Pak Jokowi. Ngeri ya. Kita lanjut. Percuma bikin kesaksian kalau sudah pembenci tidak akan percaya. Percayanya nanti kalau sudah dikapanin. Sumardi Dingding ini dalam ini. Dalam banget nih omongan nih. Dalam banget, luar biasa ya. Luar biasa. Kita lanjut teman-teman ya. Teman-teman ya. Mantap katanya, terbaik ya Agus ya. Terus maaf Bapak mau nanya bagaimana dengan gelar Dokter Randus biar kami paham. Ya. John Morris bayar. Wah dia ini disangka bayar ya kan. Esther Sundandri, Indonesia lagi diobok-obok yang dendam ke Sumat karena dibubarkan. Iya. Yeah. Henry Maurits, kesaksian Bapak sangat membantu untuk mengungkap kebenaran ijazah asli Pak Jokowi. Thanks Pak. Ya, ya jujur sih saya akui gitu teman-teman. Ya muncul gitu orang-orang ini gitu ya, berani gitu ya. Karena sebenarnya ya mereka juga capek juga ngurusin kayak gini gitu, tapi gerah juga denger teman sebangku dihina mulu gitu ya. Pas nanti beritanya ini Pak Andi Pramaria ini di orang bayaran. Ya, kayak kemarin yang dosen pembimbingnya Pak Jokowi dibilang orang bayaran. Setua sama serata usianya katanya kan. Masa dosen sama mahasiswa sama usianya. Aduh. Marco, terima kasih. Setidaknya Bapak hadir dalam tuduhan ini agar kebenaran boleh didapati. Iya. Terima kasih Pak. Bapak udah ambil bagian ya. Johannes, persoalannya itu bukan soal palsu atau asli. Oh, apa nih maksudnya? Ya. Cuman barisan orang sakit hati karena iri hati saja. Iya benar. Ini orang-orang sakit hati gitu. Orang-orang yang gimana ya? Aduh, membabi buta ya. Apa dendamnya itu sampai ke tubir laut gitu teman-teman. Tubir laut ya. Henry Irawan, UGM yang menerbitkan Mana Suaranya ya kan. Panggil bersaksi dalam pengabdian terbuka, wisudawan kan tinggal terima bukan yang buat ya. Oke kita lanjut. Ilusi emotion, Bapak adalah saksi hidup. Yoi, ini Bapak ini saksi hidup yang ya mudah-mudahan Bapak sehat ya, takutnya diracuni lagi nanti kan. Maksud saya diracuni dengan omongan-omongan bayaran dan sebagainya teman-teman, itu yang bahaya. Ya, Hardianto, bukti nyata. Terima kasih Pak. Bapak orang jujur. Semoga di persidangan nanti Bapak bisa hadir. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Ya, karena nanti Bapak ini juga waktu dan tenaganya dipergunakan, pasti digunakan untuk masuk ke tahap ranah persidangan ya. Karena dia berani mengakui gitu ya. Teman-teman, kita lanjut. Mantap ini orang katanya, mantap. Mas S. Harsono, NKRI dibuat gaduh sama kepala Panci. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya, Panci kumpulkan nanti sama Pak Sudarsono teman-teman. Pak Sudarsono itu lagi mengumpulkan panci-panci rusak untuk dibuat monumen gitu ya.
Ya, Panci ya. Si Juan ya, biasa deh kalau orang udah benci, apalagi dia nggak ngerti agama, nggak takut dosa, ya biar Tuhan nanti yang balas. Semoga Pak Jokowi sekeluarga selalu sehat, amin. Saya tetap pencinta Pak Jokowi, presiden paling bagus dari yang lain kecuali Pak Karno is the best. Siap. Semuanya presiden sebenarnya baik teman-teman, cuman ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Kita harus tetap bersyukur gitu, karena tanpa mereka ini Indonesia nggak akan seperti ini saat ini teman-teman ya. Kita harus akui yang dibilang Pak Prabowo, semua harus dihormati gitu ya, karena negara yang tidak menghormati pahlawan-pahlawan itu bakalan terbelah teman-teman. IGD Yogi Asram, siapa kita saksikan masuk penjara massal berjamaah. Oke. Eli Rosmali, pembenci mana yang mau dijelasin sakit jiwanya, kan udah takut akibat selalu menjolimi, menghujat, menghina Pak Jokowi. Tidak diterima bumi, matinya kalian pembenci. Ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan teman-teman ya omongan dari Anies soal ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, ini ngeri sekali teman-teman. Akhirnya Anies mungkin bersuara kali ya. Jejak rekamnya ada. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita saksikan dulu video berikut ini. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Enggak, setahu saya asli. Oke. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Nah ini ngecengin ya. Oke, Anies mulai ya. Jadi jangan sampai belinya yang palsu kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu kata dia. Oh, ya. Nah itu ya teman-teman, guyonan dari Anies ya. Ini menarik sekali ini Anies ya. Imut sekali dia ya ngebahas tentang ini ya. Ya, kita coba baca-baca dulu komentar ya dari Anies guyonan ini ya teman-teman ya. Santai dulu di hari libur ini ya, ndak jokes dari Pak Anies ya. Ya kita baca. Renaldi Awe, ini cerita guyonannya Gus Dur diceritain ulang sama Anies sejak Pilpres 2024. Dengan beberapa bulan ini nama Anies udah tenggelam. Udah tenggelam jauh, ketinggalan dengan KDM yang viral lebih merakyat. Ya kita lanjut teman-teman ya. Edilio, hati-hati jangan dibuat bercandaan, Anda sudah nyebut bupati. Giliran didesak bupati yang mana pakai ijazah palsu ya kan. Ternyata nggak ada, kena kau, siap-siap kau. Songregar, orang sakit hati banyak bicara Anies. Tukang fitnah mau jadi pemimpin, aduh. Mulutnya Anies udah nggak laku ya. Akhirnya beli asli tapi nganggur.
Masih Ari Wijaya, iya masih mending nganggur daripada masuk penjara kayak Roy. Jack, Hari Wijaya ya, sejak nganggur mau nyoba-nyoba ikutan stand up komedi. Emang kau emang laku ya. Tua Nakaroki, halah kamu itu juga nipu Pak Prabowo, kok seluruh Indonesia tahu kok kamu nipu. Roland, gelandangan sok-sok tantang ijazah. Gusman, sok alim nyatanya penghasut. Mbah Jalal, sudah hancur harga dirimu nis. Sihol Manurung, tidak berbobot, sudah saya lihat kinerja. Kinerjanya di mana, di Jakarta ya? Ini mata air yang kabur tapi berusaha untuk jernih. Pentoak mancing-mancing aja. Cocok kepo. Lah ternyata pengalaman pribadi di share di medsos Pak. Saya pantesan angin tak punya KTP. Itu sih viral sih ya. Aladan Haswi, kita itu haruslah sigap. Negara lain berlomba-lomba untuk maju, kita berlomba-lomba menjatuhkan untuk mencari kedudukan. Supri, ini yang ilmuwan air Jakarta dimasukin ke sumur biar nggak banjir itu kan. Saleh, Anies kalau cuman di mulut boleh, tapi di lapangan tidak tahu apa yang jadi, omon-omon saja kosong. Anies cari panggung mau nyalon RT. Iwayan, omong pintar nggak bisa kerja. Anies dah sakit hati juga. Teguh barisan sakit hati. Efek barisan hati sakit ya. Nah kali ini saya mau kasih bagikan ya. Ada seorang mengatakan bahwa ini gelap gitu ya. Kita dengerin dulu ya. Ini menarik sekali teman-teman. Kalau 4 orang yang dilaporkan ke polisi ini, ya ini justru saya melihat ini adalah simbol dari cahaya. Kalau tidak ada 4 orang yang dilaporkan ini, maka Indonesia akan gelap. Ya, karena yang melaporkan 4 orang ini, Pak Suryo segala macam dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang melawan kegelapan. Nah, melawan kegelapan. Kegelapannya di mana? Kan udah saya bilang tadi. Al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Al ilmu itu adalah cahaya, dulmun jahil itu kegelapan, kedoliman. Nah, Pak Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang yang mencoba untuk membuka, untuk hadir ke dalam kegelapan, kemudian dilaporkan. Ini orang. Kita lihat, kita akan membersamai cahaya karena saya akan berpihak kepada cahaya dan saya tidak akan pernah berpihak kepada kegelapan, dan rakyat akan melawan itu. Saya juga percaya, yakin ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu kenapa repot-repot? Kenapa harus diumpet-umpetin? Harus Bukan diumpet-umpetin Pak, bapaknya aja gitu ya. gue eger kemana-mana kalau memang ini asli gitu kan, tinggal serahkan, selesai, nggak usah repot-repot. Nah artinya ketika saya melihat persoalan ini, oh kata saya pantas gitu kan, hidup saya ini menderita terus. Artinya kedoliman itu yang saya rasakan. Kalau saya kan masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat petani gitu. Mending bapak kerja, jangan mau diadu domba gitu, aduh sama orang-orang ini. Nah saya merasakan kedoliman itu, bagaimana sawah-sawah kami digusur tanpa jelas, laut kami dipageri, kemudian
laut kami dipagari. Ini mau dijual kepada korporasi, kepada oligarki. Nah, ternyata lagi-lagi ini ada penyebab, yaitu penyebabnya adalah kepemimpinan yang maladministrasi. Kepemimpinan yang tidak seharusnya dia memimpin, justru memimpin dipaksakan oleh oligarki dengan cara-cara tertentu, gitu. Sehingga justru kami melihat Joko Samiri ini adalah agen oligarki yang memang sengaja untuk mengacak-ngacak bangsa kita. Nah, saya ngomong begini karena kami merasakan dampaknya. Kami tidak bermusuhan dengan Joko Samiri itu, tapi kami hanya merasakan dampak dari kebijakan sehingga kami harus melawan. Ujuk-ujuk ternyata ijazahnya palsu, katanya gitu. Dari Masih katanya lagi ya, katanya lagi. situlah saya meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa saya yakin? Karena kebijakan Jokowi tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Itu yang membuat saya percaya bahwa ini adalah orang abal-abal. Ini adalah orang imitasi yang memimpin 10 tahun di bangsa Indonesia. Dan saya yakin dampaknya 200 tahun ke depan. Kalau 200 tahun ke depan. hari ini kita tidak melawan kedoliman ini. Kalau 4 orang yang dilaporkan ke polisi ini, ya ini justru Ya, aduh, no comment lah ya, teman-teman ya. Ya, inilah orang-orang yang sakit hati ya. Udin ya. Ternyata orang ini kelompok barisan sakit hati. Hasibuan hidupmu yang gelap, kerjanya cuman demo bukan kerja. Sutrisman, Pak Polisi, berita ijazah palsu Jokowi sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia. Seharusnya polisi sudah bisa bertindak dengan paksa kepada Jokowi. Saya juga percaya pasti palsu karena tamatan 985 dengan jurusan teknologi kayu. Mengapa tahun 2006? Anton W. Nugroho, nggak jelas, tidur aja Pak Tua. Ya, Febri Suryanto, generasi cerdas. Aduh, Agus Haryati, beda kontek itu Pak Kolot. Kemarin Pak Kolot itu bagus pemikirannya, kok sekarang ikut-ikutan ke bawah isu ijazah palsu, jadi nggak respon denganmu Pak Kolit. Agus Haryadi, ternyata Pak Kolot juga termakan asutan Roy Surya. Iya. Benar ya. Yang dulu saya kira pinter jelo, ternyata sekarang pikirannya tidak lulus dan tembus gitu ya. Sesuai apa yang pernah dikatakan Pak Kolot, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk ucapan yang pelin-pelan. Ketahuan ya. Gigimu yang gelap. Teddy Muns, mantap Bang, luar biasa. Anda lebih cerdas karena apa yang Anda utarakan masuk akal. Oke, masuk akal. Mari kita dengarkan dulu ya. Melaporkan orang ke polisi itu boleh, tapi kalau laporan itu dibuat bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan karena fanatisme politik, ya siap-siap menghadapi akibat hukum yang jauh lebih berat. Seorang loyalisnya Pak Jokowi itu kan melaporkan sejumlah tokoh publik terkait tuduhan ijazah palsu presiden. Tokoh publik dari mana? Tapi laporan ini kan datang dari orang yang tidak netral, melainkan dari simpatisan politik ya. Laporan seperti ini kan berbahaya bagi demokrasi, karena terlihat lebih sebagai upaya untuk membungkam kritik daripada mencari keadilan. Capek deh. Apalagi Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa
keributan di ruang digital bukan termasuk delik pidana dalam Undang-Undang ITE. Artinya, kritik atau debat panas di media sosial itu tidak bisa seenaknya dijerat hukum. Oh bos, ini udah fitnah, bukan kritik. Jika laporan ini tidak terbukti dan hanya bermotif politik, Bermotif politik dari mana? Semuanya dihina, semuanya difitnah. Keluarga Jokowi, ya kan? pelapor bisa saja dijerat pasal 220. Baru bisa jadi jerat 20. Ini pengacara atau advokat apa sih ini? Astaga, oke lanjut ya. KUHP tentang laporan palsu dan pasal Laporan palsu dari mana coba? Orang fitnahnya membabi buta. Ya, setiap hari, setiap langkah difitnah, ya, dari atas sampai bawah difitnah. Jokowi ngomong apa difitnah. Jokowi jalan ke sini difitnah. Jokowi pergi ke Vatikan difitnah. Ya, sampai ijazahnya difitnah. 317 KUHP tentang fitnah. Ancamannya lebih dari setahun penjara. Ini yang fitnah siapa? Dibalikin fitnahnya. Aduh. Bro. Ini kucik sih, kucik ya. Ya haknya Jokowi juga untuk mempolisikan, melaporkan karena udah berlebihan. Sudah menghina dia sehina-hinanya. Ya. Nah, ini kan peringatan keras ya buat para loyalis politik yang membela secara membabi buta ya. Ini omongan-omongan lu dibalik-balikin. Itu orang-orang kayak Roy Suryo, Tifa dan sebagainya, Mbak Amin itu yang membabi buta, bos. Membabi buta, kayak nggak ada kerjaan. Ditambah lagi lu lagi. Jadi hukum itu bukan alat untuk membela idolamu. Bukan untuk membela itu. Di sini bukan masalah idola, bos, ya. Dia udah memfitnah, ujaran kebencian, ngadu domba. Menggunakan pidana untuk membungkam kritik itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Bukan kritik. Kalau kritik ya nggak apa-apa gitu. Ini kalau udah sampai ke fisik dan sebagainya, aduh itu udah keterlaluan. Dan bisa berbalik untuk menyerang kamu. Ingat, hukum itu diciptakan untuk rakyat, bukan untuk melindungi fanatisme. Fanatisme. Nggak kebalik ini ya, nggak ngaca kali ini orang ya. Bersuara untuk keadilan, bergerak demi kebenaran. Ngeri banget ya. Gue jawab deh ini bapak ini ya. Siapa sih dia ini? Bro ya. Ini ya. Bro, itu bukan kritik ya, tapi penghinaan terhadap Jokowi. Apa sih keuntungannya ya? Kegunaan pengen mengetahui ijazah orang lain. Apa pengennya gitu ya? Gimana nanti kalau semua pejabat ya, atau semua orang pengen mengetahui ijazah orang lain? Kan negara jadi repot, teman-teman ya. Apalagi yang diserang pribadi lagi, yaitu Pak Jokowi sendiri. Padahal Pak Jokowi benar-benar kuliah loh ya. Itu dia punya temen, punya dosen pembimbing. Masih aja mau diminta kuliah itu dibayar lah.
Ya kuliah memang bayar. Bukan gratis, dan mengeluarkan ijazah itu ya kampus dari lembaga terkait, bos. Gitu ya. Itu gitu. Pak Jokowi lulus tahunnya kan udah tahu jelas dapat ijazahnya dari mana. Ya. Kok kritiknya ke Pak Jokowi? Harusnya ya ke lembaga yang mengeluarkan ijazah lah. Omonganmu itu ngawur loh, bro. Ngawur ya. Ya itu tadi videonya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar apa pandangan kalian. Kalau kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow IG saya, TikTok saya di leonardosirait.id. Pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR mah menyebar ilmu. Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.